Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran atau kita sama-sama belajar menggunakan aplikasi Autodesk Inventor Profesional, yang dimana di aplikasi ini terdapat menu fitur tambahan yaitu CAM atau yang disebut juga Computer Aided Manufacturing. Dan di sini juga saya sekaligus membahas tentang pembelajaran saya yaitu tentang Drawing the Pocket untuk mata kuliah gambar teknik atau CAD/CAM menggunakan aplikasi Autodesk Inventor Profesional. Oke teman-teman, ya sebelum kita memulai menggambar atau pengoperasian aplikasi, teman-teman terlebih dahulu mendownload aplikasinya di internet, atau langsung saja ke link autodesk.com. Di sana teman-teman bisa mendownload sesuai versinya masing-masing. Namun tetapi di sini saya menggunakan versi tahun 2020 ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah mendownload, lalu teman-teman sudah menginstal aplikasi Inventornya, pada bagian menu ribbon itu belum terdapat bagian fitur CAM-nya. Jadi saya perlihatkan screenshot saya. Nah, ini seperti ini ya, belum terdapat menu CAM-nya. Jadi kita harus menginstal HSM CAM-nya ya. Jadi di sini saya akan memperlihatkan. Nah, jadi ketika teman-teman sudah mendownload aplikasi Autodesk Inventor-nya, lalu sudah menginstalnya, lalu sudah melisensikannya, nah, teman-teman juga menginstal HSM-nya, mendownload juga. Jadi sesuaikan versi aplikasinya, tahunnya berapa. Jadi saya menggunakan tahun 2020, HSM-nya juga menggunakan tahun 2020. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita sudah menginstal Inventor, lalu kita lisensi, lalu kita juga menginstal kembali HSM-nya. Lalu akan muncul fitur pada CAM menu ribbon pada Autodesk Inventor. Oke teman-teman, selanjutnya ya kita akan membahas pembelajaran Drawing the Pocket. Saya akan menggunakan komponen pada library ya, bawaan Autodesk-nya. Jadi pertama-tama kita klik open ya. Lalu di sini saya sudah membuka secara otomatis. Bagaimana cara membuka pada komponen-komponen ini? Yaitu pada menu login-nya ya, kita klik pada local disk C, lalu kita pilih usernya, lalu kita pilih public, lalu di sini ada file public dokumennya, lalu di sini ada folder Autodesk-nya, lalu kita pilih Inventor CAM, lalu ada folder example. Langsung secara otomatis di sini ada komponen-komponennya berupa turning, berupa milling, berupa drill. Nah, di sini sudah ada. Akan tetapi saya di sini menggunakan tutorial yang pertama, diklik komponennya, lalu kita klik open. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara membukakan komponennya, maka dia secara otomatis akan membuka secara langsung ya. Nah, di sini kita bisa melihatnya komponennya yang kita buka, lalu secara otomatis juga dia akan masuk ke dalam menu CAM-nya. Di sini ada bagian simulasi, bagian pengeboran, bagian rata muka, dan ada beberapa bagian-bagian lainnya. Dan di sini juga ada bagian untuk CNC bubutnya, karena di sini kita akan membahas tentang milling ya. Jadi di sini ada banyak lagi, ada face, ada 2D adaptif, ada 2D pocket, ada 2D contour, lalu kita ke bawah lagi, ada slot, ada trace, ada thread, ada circular, ada bore, ada engrave, ada juga 2D chamfer ya. Jadi di sini kita akan melihat bendanya terlebih dahulu ya. Sebelum kita memulai, kita akan men-setting benda mentahnya. Jadi teman-teman ya, kita bisa melihat nih ya, di sini ada menu stop, kita klik, lalu secara otomatis dia akan membentuk balok ya, yang menyesuaikan pada bagian material, pada bagian jadinya, benda jadinya. Lalu di sini secara otomatis kita men-select, langsung secara otomatis membuat bentuk balok. Lalu di sini secara stopnya milling, dan di sini juga kita juga tidak bisa merubahnya ya, kita bisa juga merubahnya. Lalu saya menyesuaikan default inventornya saja. Lalu kita klik pada menu stoknya ya, kita klik stoknya. Di sini kita mengikuti default pada inventornya ya. Jadi kita bisa melihat teman-teman ya, ini benda
benda mentahnya ya, benda mentahnya yang berwarna garis kuning ini, dan ini benda jadinya. Jarak antara benda jadi dengan benda mentah yaitu bersekitar 1 mm. Jadi kita sebelum melakukan pengerjaan pada mesin, kita mengukur terlebih dahulu bendanya berapa. Kita bisa settingnya di sini. Apabila 2 mm, dia akan secara otomatis mengubah jarak antara 2 mm. Begitu pula ke atas, dia akan merubah jarak menjadi 2 mm. Jadi saya akan men-setting sesuai dengan defaultnya ya, 1 mm ya teman-teman. Kita klik pause pada prosesnya, ini secara defaultnya saja, langsung kita klik OK ya. Lalu kita ukur pada klik annotate-nya, kita klik dimensionnya ya, kita melihat berapa jarak ketebalan ya, pemakanannya. Aktif standar kita pilih ISO, lalu kita klik OK. Lalu di sini kita melihat ketebalan pada benda jadinya yaitu 29,20 ya. Lalu kita pilih bagian pada rohingnya yang kita makan dari permukaan atas hingga permukaan rohingnya yaitu 13,20. Nah, jadi teman-teman kita bisa melihatnya ya. Jadi kita menu camnya kembali, jadi kita klik stopnya, jadi kita bisa melihat ya teman-teman ya, benda utuh dengan benda jadinya itu 29,20 dilebihi menjadi 1 mm. Jadi kita bisa melihatnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menggunakan 2D pocket, di mana 2D pocket itu untuk mengrohing pada bagian sisi ini. Jadi kita klik 2D pocket ya. Lalu di sini ada menu browser yaitu menu tool, menu geometrinya, terus menu hignya, terus menu pages, terus juga menu linkingnya. Ya, pada menu tool ini kita memilih mata pahat atau mata tool, kita klik saja toolnya. Kita menggunakan tool apa, berdiameter berapa, mereknya apa, di sini sudah ada pada bagian tabsnya. Kita tinggal memilih dan menyesuaikan. Apabila dia berbentuk perata muka ya perata muka, apabila dia merohing atau memakan dia berbentuk flat, atau dia mengebor dia berbentuk drill, atau dia mengetap atau ulir dia juga berbentuk ulir. Jadi di sini saya akan menggunakan mata pahat yang sesuai pada tutorial yang pertama. Jadi di sini sudah ada 4 mata pahat ya, menyesuaikan masing-masing, yaitu diameter 80 mm yaitu menggunakan face atau rata muka, dan yang kedua flat adalah untuk pemakanan rohingnya yaitu berdiameter 8 mm. Terus pengoborannya yaitu menggunakan mata pahat diameter 5 mm. Terus penguliran tabnya yaitu menggunakan diameter dengan kali 1 mm yaitu jarak kisar ulirnya dengan ulir ke kanan. Jadi sini saya akan menggunakan rohing yaitu menggunakan diameter 8 mm ya, flat. Klik pada toolnya, lalu kita klik select. Nah, di sini secara otomatis berada di tengah-tengah sumbu Z-nya. Di sini sudah ada spindle-nya, dan di sini juga sudah ada mata pahatnya berdiameter 8. Nah, terus pada feed dan speed di sini juga kita bisa melihat yaitu spindle speed, terus surface speed, ada rem spindle speed, ada cutting feed rate, ada feed per tooth, ada juga lead in feed rate, dan ada juga lead out feed rate, ada juga rem feed rate, ada juga plung feed rate, dan ada juga feed per revolution. Jadi spindle speed ya, spindle speed itu adalah pemutaran kecepatan pada spindle-nya. Jadi di sini kita lihat spindle kecepatannya itu 5000 rpm ya, 5000 rpm. Jadi kita bisa menyesuaikan kecepatannya tergantung dari mata pahatnya juga yang digunakan apa, dan juga bahannya juga yang kita sayat itu menggunakan bahan apa. Jadi kita bisa mengaturnya. Misalkan kita mengatur menjadi 4000 rpm. Jadi secara otomatis ya keseluruhan dia akan merubah dan menyesuaikan dengan kecepatannya. Ya, maka di sini saya akan menyesuaikan default pada inventornya yaitu 5000 rpm. Ya, dan yang kedua pada feed rate spindle speed atau cuttingnya, pemakanannya itu dengan kecepatan 1000 mm per menit.
Jadi ketika spindle itu berputar 5000 rpm, jadi kecepatan gerak ke kanan dan ke kirinya dia itu menggunakan kecepatan 1000 mm per menit. Jadi di sini juga kita bisa merubah dengan kecepatan feed rate perjalanannya berapa, tetapi di sini saya akan menyesuaikan feed rate-nya ya dengan default bawaan dari Autodesk Inventor-nya. Lalu kedua, pada menu geometri. Di sini pada menu geometri bagian mana yang kita akan merohingnya atau kita memakannya. Jadi kita klik pada centang berwarna merah ya, kita bisa melihat bagian-bagian apa saja yang bisa dimakan. Makanya terus kita klik centang, terus kita klik pada rohing ya berbentuk silinder ini, lalu dia secara otomatis akan berwarna biru. Nah, jadi kita akan memakan yang berwarna biru ini. Lalu yang ketiga yaitu tentang hig. Hig ini ya ada 5 bagian. Yang pertama ada clearance hig, ada retract hig, dan ada juga fit hig, dan ada juga top hig, dan ada juga bottom hig. Nah, bottom hig ini ya memiliki beberapa fungsi ya, berwarna oranye, berwarna hijau tua, berwarna hijau muda, dan berwarna biru. Dan berwarna biru ini kita pilih original absolute. Nah, dimana original absolute itu adalah titik dimana terakhir benda itu atau tool itu penyayatan terakhirnya di mana. Karena kita penyayatan terakhirnya berada di bagian bawah sini ya, dengan ketebalan 13,20 ini ya. Tetapi ketebalan 13,20 ini ya awal mula pada bottom hignya yaitu pada titik 0 ya, titik 0 sumbunya yaitu pada benda mentahnya. Jadi tadi kita menyesuaikan benda mentah dengan benda jadinya itu adalah salah 1 mm. Jadi dengan ketebalan 13,20 ini ya kita tambah 1 mm ya, berarti kita ubah sumbunya yang awalnya menjadi positif menjadi negatif ya teman-teman, menjadi 14,20. Nah, kenapa kok menjadi 14,20 bukan 13,20? Karena benda mentahnya tadi, benda utuh dengan benda mentahnya ya, benda mentah dengan benda jadinya itu bersekisar 1 mili. Jadi tadi titik awalnya berada di warna biru ini, lalu kita turunkan ke bawah menjadi 14,2 ditambah 1 mili dari benda utuhnya. Nah, itu untuk bottom hignya. Nah, yang terus untuk yang clearance hig ya, clearance hig ini adalah di mana tempat titik aman pada toolnya. Nah, terus di sini tuh ada jarak 10 mm, di mana 10 mm ini terdapat jarak yaitu dari titik 0 koordinat sampai titik berwarna oranye ini itu adalah jaraknya 10 mili. Nah, jadi 10 mili ini ya itu adalah titik aman pada toolnya. Terus dari rect hig ya, terus fit hig itu adalah sekitar 5 mili dari top hignya. Jadi penggunaannya seperti ini. Ya, kita anggap kursornya ini adalah salah satu spindle-nya. Jadi ketika spindle-nya mendekati pada benda, dia akan mendekati titik aman sumbunya, yaitu sumbu clearance hig. Nah, ketika dia ingin penyayatan, dia secara turun dengan secara perlahan dengan kecepatan 5000 rpm ya, di titik rect hig dengan fit hig dia akan turun secara perlahan, lalu dia turun lagi ke titik pada permukaan yang akan dimakan awal ya kan, yang di top hig, baru dia akan menyayat dengan kecepatan 5000 rpm, lalu dia akan bergerak dengan kecepatan feed rate-nya 1000 mm per menit. Lalu ketika dia sudah sampai pemakanan, lalu dia naik lagi ke atas berwarna hijau, lalu dia kembali lagi ya, lalu dia turun lagi ya, lalu dia naik lagi, lalu dia turun lagi sampai batas yang berwarna bottom hig. Lalu ketika sudah sampai titik dasar bottom hig ini, ketika dia sudah selesai, dia akan naik berwarna titik clearance hig yang berwarna hijau, lalu dia akan kembali lagi ke titik semula di titik zero pada mesin CNC nya. Jadi seperti itu untuk pengaturan hignya. Jadi di sini adalah salah satu settingan di mana bermain toolnya. Jadi di sini adalah salah satu benar-benar
penyetingan ya, salah satu penyetingan yang harus benar-benar setting, jadi dengan diantara titik bendanya dengan titik spindlenya agar tidak terjadi kesalahan di saat pemakanan. Nah, terus yang untuk step keempat yaitu adalah passes, di mana passes ini adalah toleransi ketika pemakanan. Toleransi pemakanan ini dari toleransinya yaitu adalah 0,01 mm. Tapi di sini saya tidak akan merubahnya karena saya menyesuaikan defaultnya. Terus saya di sini ada multiple depth-nya. Multiple depth-nya ini adalah ketika ketebalan 13,20 ini ya, kita penyayatan dengan pemakanan berapa mili. Di sini kita melihat rohing pemakanannya yaitu 1 mm. Jadi pemakanannya itu 1 mili, terus naik lagi, terus turun lagi 1 mili, naik lagi 1 mili. Nah, itu di sini 1 mili. Kita juga bisa merubahnya ya, saya akan merubahnya menjadi 2 mili. Jadi pemakanan 13,20 ini dengan pemakanan penyayatan pertama 2 mili, kedua 2 mili, dan selanjutnya 2 mili hingga bagian akhir. Nah, lalu di sini ada finishingnya, yaitu ketika finishingnya itu adalah pemakanan yang paling terakhir atau penghalus ya. Di sini juga bisa kita rubah, saya akan merubah menjadi 1 mili ya ketika pemakanan terakhirnya. Jadi untuk multi depth-nya yaitu adalah salah satu tempat pemakanan atau cuttingnya ketika penyayatannya. Nah, terus mungkin di sini cuma hanya itu saja yang bisa dirubah ya. Yang lainnya saya menyesuaikan pada default inventornya. Lalu kita ke bagian kelima yaitu tentang linking. Nah, di sini linking ini juga adalah salah satu tempat bitrate modenya, di mana di sini ada kecepatan pemutaran speednya, pemakanannya ke kanan atau ke kiri spindlenya. Di sini kita bisa merubahnya. Tetapi saya di sini menyesuaikan default pada inventornya. Ya, teman-teman. Mungkin langsung saja ya, sudah selesai pada browser 2D Pocket-nya. Langsung klik OK ya. Lalu kita tunggu berapa persen pada bagian browser ini sampai 100%. Lalu membuat bagian alurnya di sini seperti ini. Jadi ketika kita untuk sudah memakan rohingnya, kita bisa mensimulasikannya. Terus kita visibility pada ukurannya tadi ya, teman-teman. Ini untuk pengacuan kita. Nah, terus kita klik 2D Pocket ya pada browse, lalu kita milih simulasi. Nah, di sini simulasi lalu kita apply. Nah, di sini akan pergerakan simulasinya. Dan cara lebih efektifnya ya pada menu stoknya ini kita centang. Nah, di sini kita terlihat benda mentahnya ya, teman-teman. Nah, di sini adalah salah satu pemakanannya ya dengan kecepatan spindle speed 5000 rpm. Lalu gerakan pemakanannya yaitu bitrate-nya 1000 mm per menit. Jadi spindle speed dengan bitrate-nya itu adalah salah satu yang sangat mempengaruhi pada hasil bendanya. Entah itu bendanya halus atau kasar, karena dari pemakanan itulah yang bisa kita lihat, yang bisa menstandar ISO-nya. Jadi kita harus benar-benar men-settingnya ya, teman-teman. Jadi itu sangat mempengaruhinya. Ini alurnya seperti ini. Kita bisa melihatnya ya dari sistem pemakanannya. Dari benda mentah hingga benda jadinya yaitu rohingnya. Nah, ini sudah selesai. Kita juga bisa melihat secara transparannya ya, benda mentah dan benda jadinya seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi ya, ini pembelajaran dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi